Kelebihan dari senapan angin uklik. Kekurangan senapan angin gejluk itu sendiri ya. Kelebihan dari senapan angin PCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, dimana lagi kalau bukan di Hamsport. Oke ya, kali ini kembali lagi bersama saya Lukman di channel Hamsport. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit lagi tentang edukasi ya. Jadi khususnya untuk para pemula nih ya. Jadi senapan apa sih yang cocok atau yang kami rekomendasikan untuk para pemula. Jadi sebaiknya biasanya unit pertama ya, unit pembelian pertama itu mau beli uklik, gejluk atau PCP. Nah, di sini akan saya jelaskan secara lebih rinci atau detail ya tentang uklik, gejluk dan juga PCP, tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh banget untuk langsung di subscribe Hamsport. Oke? Lanjut kita bahas yang pertama. Kita bahas dari uklik dulu ya. Nah, oke, uklik. Kelebihan dari senapan angin uklik. Nah, senapan angin uklik ini itu yang pertama itu sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua itu harganya yang paling terjangkau dibanding gejluk dan juga PCP. Lalu yang ketiga mudah diisi dan dioperasikan. Yang keempat tidak memerlukan sumber daya tambahan. Maksudnya itu tidak untuk pengisian anginnya ya. Dan kelima itu umumnya ringan dan portable. Nah, itu maksudnya apa sih? Langsung saya contohkan saja ya. Oke, di sini ada sebuah unit uklik. Nah, ini nih ya, unit uklik. Pertama, sederhana dan mudah digunakan ya. Sederhana ya, tidak ada tambahan apapun seperti gejluk dan PCP, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan juga harga yang terjangkau. Nah, uklik ini jika dibandingkan dengan gejluk dan PCP ya, memiliki harga yang paling murah, itu bisa di bawah 1 juta, mulai dari 500.000, 600.000 sampai kalau yang paling mahal, yang paling premium itu ini, yaitu ada di 1.900.000. Tapi selain itu, rata-rata di bawah 1 juta. Jadi buat sobat Hamsport semuanya yang memiliki dana terbatas nih ya, yang mencari senapan untuk baru belajar awal-awal, boleh banget untuk untuk pilih yang uklik ini. Karena mudah diisi, lalu dan harga terjangkau ya. Mudah diisinya itu seperti ini. Kalau yang gejluk dan PCP nanti saya jelaskan. Nah, kalau uklik itu pengisian anginnya itu sudah include di senapannya. Jadi di sini bisa kita buka, saya bunyi, lalu kita tutup lagi. Nah, ini itu adalah cara pengisian dari uklik. Jadi tidak perlu lagi biaya tambahan untuk pengisian anginnya. Oke. Dan juga faktor kelima tadi, unit uklik itu sangat ringan ya. Jadi tidak akan berat untuk para pemula jika dibandingkan dengan pembelian gejluk ataupun PCP. Sekarang kita bahas di kekurangan ya, kekurangan uklik itu sendiri. Nah, uklik itu daya tembaknya lebih rendah, maksudnya itu powernya ya, dari sisi power itu rendah jika dibandingkan dengan yang gejluk ataupun yang PCP, karena dia tidak punya tabung penyimpanan ya. Maksudnya itu dalam beberapa kali kita kokang tadi itu bisa 8-10 kali kokang, itu hanya untuk sekali tembak. Jadi otomatis powernya tidak akan sebesar gejluk dan juga PCP. Lalu yang kedua, ketidakakuratan lebih tinggi karena menggunakan teknologi yang lebih rendah ya dibandingkan dengan gejluk dan juga PCP. Lalu yang ketiga, proses pengisian yang lambat karena pengisian itu ya yang saya maksud dari pengisian angin ini tadi. Nah, kita masih harus isi seperti ini angin beberapa kali. Ini tadi kan 2 kali ya. Nah, itu kan lambat. Jadi untuk power yang besar dan secara terus-menerus itu memerlukan proses waktu yang tidak sebentar. Lalu yang keempat, ada terbatas dalam opsi dan model ya. Jadi untuk uklik itu memang tidak terlalu banyak ya dari sisi pilihan model ataupun warna itu. Dan yang kelima, kurang cocok untuk kompetisi tingkat lanjut. Karena beberapa customer kami kan bisa dibilang ya, ada yang membeli gejluk atau PCP itu digunakan untuk kompetisi juga. Nah, kalau yang uklik ini kurang cocok untuk kompetisi tersebut. Oke, untuk uklik kiranya sudah cukup ya saya jelaskan. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu gejluk. Nah, kelebihan dari senapan angin gejluk. Gejluk ini mempunyai daya tembak yang lebih tinggi daripada uklik. Lalu yang kedua, memiliki desain yang kokoh dan tahan lama. Lalu memiliki daya serang yang cukup untuk berburu. Maksudnya ini untuk buruan kecil sampai menengah ya. Itu bisa banget menggunakan gejluk. Sedangkan kalau uklik tadi hanya bisa di buruan yang paling kecil seperti itu.
Lalu yang kelima, tidak memerlukan listrik atau gas eksternal. Maksudnya ini sama seperti uklik tadi ya. Jadi di gejluk itu ada sistem pengisian yang dinamakan gejluk. Nah, itu di tabung yang ketiga ini. Kita bilang simpelnya tabung yang ketiga ya untuk para pemula ya. Ini bisa untuk pengisian. Jadi ini bisa ditarik. Nah, inilah yang akan menjadi sistem pengisian pada gejluk itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi membutuhkan tambahan alat untuk pengisian angin seperti PCP. Nanti akan saya jelaskan ya. Lalu, kalau kekurangan senapan angin gejluk itu sendiri ya, itu mempunyai berat yang lebih tinggi dibandingkan dengan uklik atau bahkan bisa lebih berat daripada PCP. Jadi mungkin untuk tingkat kenyamanan itu tergantung lagi ya untuk sobat Hamsport semuanya, mau yang ringan atau yang sedang atau yang lebih berat seperti itu. Kalau gejluk ini cenderung berat ya. Lalu memiliki suara yang lebih tinggi dibandingkan uklik ya. Kalau untuk PCP ada beberapa gejluk yang suaranya lebih keras daripada PCP, ada juga yang lebih kecil seperti itu. Lalu memerlukan pemeliharaan yang rutin. Jadi ini karena ini sistemnya mekanis ya untuk pengisian angin gejluknya, jadi membutuhkan pelumas seperti itu untuk perawatan lebih lanjut. Oke. Lalu memerlukan keterampilan menembak yang lebih tinggi karena daya tembaknya yang tinggi tadi ya, dan juga memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan uklik ya. Jadi harga gejluk itu sekitaran di tengah-tengah antara uklik dan juga PCP. Oke, itu ya bagian untuk gejluk. Jadi kelebihan ataupun kekurangannya sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke yang terakhir yaitu PCP. Nah, kelebihan dari senapan angin PCP. Dari sisi akurasi yang pertama nih. Nah, jadi senapan PCP itu memiliki akurasi yang jauh lebih bagus daripada uklik dan juga gejluk. Dan juga untuk olahraga ya ataupun biasanya kompetisi itu rata-rata atau mayoritas ya hampir 90% ke atas itu menggunakan PCP untuk kompetisi. Karena membutuhkan presisi yang jauh lebih bagus. Lalu yang kedua ada daya tembak yang konsisten. Jadi karena memiliki tekanan udara yang konsisten dalam tangki tersebut ya. Lalu yang ketiga tanpa getaran dan suara yang rendah. Maksudnya yang saya bilang tadi ada beberapa yang memiliki suara itu lebih rendah daripada si gejluk. Lalu yang keempat memiliki tangki udara yang dapat diisi ulang. Jadi untuk penyimpanan anginnya tersedia dan memiliki simpanan angin jauh lebih banyak seperti itu. Lalu yang kelima ini memiliki beragam model dan pilihan. Jadi untuk PCP itu memang tersedia banyak sekali varian dan juga model ya. Jadi contohnya untuk satu jenis saja itu memiliki berbagai macam variasi warna ataupun model seperti itu. Sedangkan kekurangannya sendiri untuk senapan angin PCP yaitu harga yang lebih tinggi ya daripada si uklik dan gejluk, karena PCP ini kan memiliki sistem mekanis penembakan yang jauh lebih rumit dan juga lebih presisi ya dibandingkan uklik dan gejluk, jadinya memiliki harga yang lebih tinggi. Lalu yang kedua membutuhkan peralatan pengisian. Nah ini yang saya bahas dari tadi ya untuk pengisian angin. Nah untuk PCP itu harus memiliki pompa untuk pengisian anginnya, karena untuk pengisian anginnya dia tidak ada di bagian senapan itu sendiri seperti uklik dan juga gejluk. Jadi membutuhkan tambahan biaya lagi. Lalu yang ketiga memerlukan pemeliharaan yang lebih cermat karena di pemeriksaan rutin terhadap segel ya, o-ring atau perawatan tangki untuk kinerja yang lebih optimal. Lalu yang keempat memiliki berat yang cukup tinggi. Beberapa model PCP ini memang ada yang sangat berat ya, bukan sangat berat sih, sekitar 4 kilo ya, 4 kilo atau 4 kilo kurang jika sudah terpasang teleskop dan lain sebagainya. Lalu tangki udara yang bersifat terbatas. Meskipun PCP ini memiliki tangki udara, namun jumlah tembakannya itu tergantung kapasitas juga. Jadi kadang-kadang repotnya itu memang kalau di PCP ketika anginnya sudah habis kita harus pompa lagi seperti itu. Yaitu sisi plus minusnya ya untuk masing-masing jenis ya, jadi uklik, gejluk dan juga PCP. Nah, balik lagi ke para pemula nih ya, cocoknya pakai apa, mau uklik, gejluk ataupun PCP. Nah, saran dari kita kembali lagi tergantung kepada sobat Hamsport semuanya. Jika memiliki budget yang mepet ya, budget yang mepet yang minimal mungkin boleh banget untuk mengambil unit uklik ya, karena selain sangat murah, lalu mudah dan tidak memerlukan lagi biaya untuk pembelian pompa, itu sudah cukup untuk belajar menembak seperti itu. Nah, kalau sudah budgetnya mulai naik di tengah-tengah mungkin bisa ambil gejluk
untuk performa dan juga build quality yang lebih bagus tentunya daripada si Uclip. Nah, kalau dananya sudah banyak, boleh banget untuk langsung ambil PCP dengan yaitu dengan jaminan akurasi jauh lebih bagus, lalu daya tembak konsisten dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi di kelebihan PCP. Jadi jika kembali lagi tergantung ke budget sobat HamSword semuanya dan juga keinginan ya, karena kan kalau PCP tadi perlu tambahan lagi untuk pengisian angin, kalau gejolak nuklik tidak. Nah, itu dari sisi kerepotan juga perlu dipertimbangkan. Jadi tergantung lagi untuk sobat HamSport semuanya ingin memiliki unit yang mana. Oke, kalau saran dari kami mungkin jika yang sekalian ya boleh banget langsung ke PCP yang murah, karena PCP juga tidak semuanya di harga yang mahal, ada juga PCP di harga yang murah. Oke, mungkin itu saja ya untuk konten kali ini. Senapan-senapan apa yang cocok untuk para pemula. Mungkin untuk konten selanjutnya boleh banget langsung komen di bawah saran kita mau bikin konten apa lagi, boleh banget langsung. Oke, sekian dari saya Lukman, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.